Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ittaqullah innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Jamaah pemirsa TV One dimanapun kalian berada, alhamdulillah, kepada Allah senantiasa kita bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat inayah yang diberikan kepada kita sampai pada detik ini. Yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul panutan kita, yang tentunya kita diharapkan untuk senantiasa istiqomah untuk mencintai dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ketika kita ditanya, nareko natanaiki rufa tauwe, natanaiki tauwe, kita ditanya, apakah kamu ingin masuk surga? Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berakal, pasti jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita tahu diri semakada surga itu adalah tempat yang paling luar biasa indahnya, tempat yang sangat indah dan sangat menyenangkan, sehingga kalau orang berakal pasti menginginkan masuk surga. Oleh karena itu, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita butuh yang namanya ridho. Artinya orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, untuk menggapai ridho itu tentu ada kiat-kiat yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kiat yang pertama atau jalan atau cara yang pertama yaitu mendahulukan segalanya untuk Allah. Ya. Segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan, agi ia difegau, maka dahulukanlah Allah. Ya. Apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, dahulukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulukan Allah. Ya. Ada contoh seperti kisah yang pernah terjadi pada Nabiullah Musa alaihi salam. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihi salam terkena sakit gigi. Jadi ternyata Nabi Musa juga pernah terkena sakit gigi. Ya, kita paham, kita tahu bersama bahwa sakit gigi itu dalam bahasa kita itu degaga jago. Ya, tidak ada jago, tidak ada orang hebat. Bahkan Nabi Musa sendiri terkenal dengan salah satu nabi yang paling kuat,
yang pernah ada yang diutus oleh Allah. Jauh ku pedih isi tobat. Ya, tobat. Ya. Sehingga pada saat itu Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, ya, berikanlah saya petunjuk apa yang saya harus lakukan untuk mengobati, menyelesaikan persoalanku ini. Ini sakit saya, gigi saya sakit sekali. Ternyata Nabi Musa pun minta ampun karena sakit giginya. Ya. Sehingga dibalas atau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan petunjuk bahwa wahai Nabiku Musa alaihissalam, ambillah rumput itu dan kunyalah, maka itu akan menjadi obat bagi kamu. Sehingga pada kesempatan itu Nabi Musa mengambil rumputan itu, kemudian dia mengunyah. Setelah dia kunyah, alhamdulillah, ternyata giginya sembuh total. Sehingga pada kesempatan yang lain, beberapa saat kemudian, ya, beberapa hari kemudian, giginya sakit kembali. Mafadi isin nafemeng. Sehingga dia kemudian, karena dia tahu bahwa obatnya adalah rumput ini, maka dia mengambil rumput itu. Nalai ya rumputannya. Dia mengambil rumput itu, kemudian dia mengunyah dengan rerumputan yang sama. Dia pakai, dia gunakan itu, mengunyah rumput itu. Tapi apa yang terjadi? Dena faja mafadi isinna. Tidak berhenti sakit giginya, bahkan sakit giginya tambah sakit lagi. Makanya dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini kan rumput yang sama. Ya, ini kan rumput yang sama yang saya gunakan untuk mengobati gigi saya ketika dulu sakit. Apa jawaban Allah? Wahai Nabiku Musa alaihissalam, beda. Dulu biasa ketika kamu ingin memakai, kamu melapor dulu sama saya. Kamu lapor dulu, kamu meminta izin kepada saya untuk mendapatkan berkah daripada rumputan ini. Ya maku kue langsung muala tanpa meminta izin ridho kepada aku. Sehingga apa yang terjadi? Tidak sembuh. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita lakukan, kuna kaddi hendak faddi isi degaga jago. Ketika orang kena sakit gigi, coba saya tanya. Ketika kita sakit gigi, siapa yang kita ingat? Ningga dia ngeran. Kebiasaan orang kalau sakit gigi, semua memanggil ibunya. Indoe, di tuh. Sakit sekali. Wahai bapakku, wahai mamaku, sakit sekali. Berteriak, kenapa sakit sekali? Ya. Ketika orang sakit giginya, siapa yang diingat? Dokter. Siapa yang diingat? Apotik, obat dan sebagainya. Pernahkah kita berpikir satu kali saja kita kemudian mengingat Allah, melaporkan segala keluhan kita kepada Allah? Kita, agama kita, Allah tidak melarang kita untuk berikhtiar, untuk pergi ke dokter, untuk makan minum obat. Tapi kata Allah, lapor dulu sama saya. Ya, minta dulu restu, ridho kepada saya, supaya saya memberikan khasiat kepada obat itu. Dengan cara apa ya Allah? Sakit gigi saya sudah sakit luar biasa ya Allah. Saya ingin pergi ke dokter, pergi ke apotik. Jadikanlah wasilah dokter itu, jadikanlah wasilah obat itu, supaya bisa menyelesaikan
menyembuhkan gigi saya. Itu adalah orang yang beriman. Ya. Karena kenapa? Tentu kita paham bahwa yang mendatangkan, memberikan sakit itu adalah Allah. Maka tentunya yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah Allah. Satu ilustrasi umpamanya. Ketika atap kita bocor, kemudian hujan, maka tentunya akan turun hujan di dalam rumah kita melalui atap yang bocor itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu? Ada orang dia mengambil ember untuk menyelesaikan persoalan itu, mengambil baskom untuk menyelesaikan persoalan itu supaya tidak tergenang air di dalam rumahnya. Tapi ternyata itu bukanlah menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah. Tapi bagaimana orang yang cerdas, narekomaca tahuwe, ya, narekomacewi, pasti apa yang dilakukan? Pasti dia akan naik di atas genteng, di atas seng untuk menutup lubang itu, karena sumber masalah ada di lubang itu. Itu orang yang cerdas. Sehingga sebagai orang yang beriman, ketika kita kena masalah, maka sebagai orang yang beriman dan orang yang cerdas, maka datangi orang yang memberikan masalah. Siapa itu? Ya Allah. Allah. Bersujudlah kepada Allah, minta kepada Allah untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Jamaah TV One, dimanapun Anda berada, ini yang pertama. Untuk menggapai ridha Allah adalah banyak-banyak mengingat Allah, dahulukan Allah atas segala apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu stakbiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midarara. Wa yumdidakum bi amwali wa banin. Wa yaj'al lakum jannat. Wa yaj'al lakum anhara. Ya. Ini ayat disampaikan oleh Allah kepada kita sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Dengan cara apa? Istighfar. Karena biasanya kita sebagai manusia, kita memahami, dipahami makadah. Istighfar itu hanya untuk ketika kita melakukan perbuatan dosa. Kita berdosa kepada Allah baru kita istighfar. Ternyata jauh daripada itu. Kalimat istighfar luar biasa khasiatnya, bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Apa buktinya? Pernah suatu ketika Imam Hasan Basri didatangi oleh orang yang ingin menyelesaikan persoalannya. Ya, Abu Hasan Al-Basri ini adalah salah satu ulama terkenal pada masa itu. Dan tempatnya masyarakat bertanya untuk menyelesaikan segala persoalannya. Pernah suatu ketika dia bersama dengan muridnya di tempat dia mengajar. Mungkin dalam bahasa kita sekarang adalah tempat, ada pesantrennya. Maka datanglah salah satu masyarakat bertanya, duduk di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Wahai guru kami, bahwa saya punya masalah, saya punya persoalan di kampung saya. Apa kata Hasan Basri? Aga masalahmu, maga kombo. Ya, kenapa? Apa kata orang ini?
bahwa di kampung saya terjadi paceklik, kekeringan yang berkepanjangan, sehingga tidak ada satupun tumbuhan, tidak ada satupun sawah yang mengalir airnya, sehingga hasil panen kami tidak ada sudah bertahun-tahun, sehingga masyarakat sangat menderita karena paceklik ini. Oleh karena itu, wahai Syekh, berikanlah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Apa kata Syekh Imam Hasan Al-Basri? Singkat, istaghfiru rabbakum. Kembalilah, lesuno ku kampomu, lesuno ku kampomu. Padangi masyarakat, padangi si kampomu, padangi bainemu, padangi keluargamu, kasih tahu masyarakat. Ajari keluargamu, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pula lah orang ini membawa bekal bahwa untuk menyelesaikan persoalannya adalah dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Tak lama kemudian datang orang kedua. Wahai Syekh, saya punya persoalan, engkau tahu masalahku. Maka dari Imam Hasan Al-Basri, agato simbo iko masalahmu. Aga masalahmu, apa masalahmu? Apa kata orang ini? Bahwa saya sudah bosan miskin, bosan nak mafedi. Saya sudah bertahun-tahun hidup dalam keadaan kekurangan, hidup dalam keadaan kemiskinan, sehingga anak-anak saya, istri saya merasa menderita, dan saya sangat kasihan melihat mereka. Oleh karena itu, wahai Syekh Imam, berikan salah solusi untuk menyelesaikan persoalan saya ini, persoalan keluarga saya ini. Apa jawaban beliau? Istaghfiru rabbakum. Kembalilah, lesuno ku kampungmu. Ajarkan kepada anakmu, ajarkan kepada istrimu, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kembalilah orang ini. Tidak lama kemudian datanglah orang ketiga. Ya. Orang ketiga ini ternyata juga membawa masalahnya. Jadi ternyata orang itu, ya, setiap orang punya masalah, Pak. Terlihat dari ini, masyarakat punya banyak masalah. Kita pun banyak masalah, ada masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Maka tidak salah, biasa kita lihat ada di mobil truk itu di belakangnya itu. Biasanya kita lihat logo, lihat tertulis di belakangnya itu apa? Padahal lasah. Artinya apa? Semua orang ada masalahnya. Ya. Terbukti ini tadi orang ketiga juga datang membawa masalah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kamu apa masalahmu? Ya. Agato iko masalahmu, apa masalah kamu? Kenapa datang di sini? Apa kotoran ini? Wahai guru kami, imam kami, saya ini sudah bertahun-tahun sudah menikah. Sudah lama, berpuluh-puluh tahun saya menikah. Tapi sampai hari ini, sampai pada detik ini, saya belum mendapatkan keturunan. Saya belum mendapatkan anak. Saya belum mendapatkan memperoleh momongan. Inilah keluh kesahnya orang ini. Dan itu biasa dan lumrah itu terjadi. Karena memang seperti itu ketika kita sudah menikah, Pak. Huraki boting, huraki mak bene. Tentu apa harapan kita setelah itu adalah ingin memiliki anak, loki punai anak. Sehingga kalau kita 10 tahun, 20 tahun sudah menikah, degaga anak tak,
Jok kaki tinggi, kita pergi ke pengantin, selalu orang bertanya, berapa mi anakmu? Siaga nih anakmu? Nah, ini menjadi beban buat kita. Ketika kita belum mempunyai keturunan, ada penyakit was-was, penyakit stres bisa datang. Kenapa? Karena impian kita setelah menikah adalah ingin memiliki bobogan. Ini tadi orang tidak ada anaknya. Wahai Syekh, selesaikan persoalanku kodong, kesian. Apa kata Syekh Imam? Bahwa pulanglah, ajarkan kepada istrimu dan lakukanlah untuk dirimu istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pulalah orang ini membawa berkah, membawa kunci persoalannya, ya, dengan harapan besar supaya persoalannya bisa diselesaikan oleh Allah. Maka setelah kepergian orang ketiga ini tadi, maka datanglah muridnya Imam Hasan Al-Basri. Wahai guru kami, ya, kami tahu bahwa wahai guru kami, kita itu punya ilmu yang sangat mendalam tentang agama Allah, pengetahuan agama dan sebagainya, mendalam sekali. Tapi tadi saya mendengarkan dari ketiga orang yang bertanya tadi, telu tomaku tanah, dengan perbedaan pertanyaan, persoalan yang berbeda. Dega agak pada masalahnya, tapi jawabannya sidimi. Hanya satu jawabannya, istaghfiru rabbakum. Ya. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Bahwa wahai muridku, saya tidak punya hak untuk memberikan persoalan kepada seorang hamba kecuali itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah. Maka oleh karena itu Allah memberikan jalan terbaik untuknya. Apa itu? Istaghfiru rabbakum. Ya. Beristighfarlah kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Apabila kita ada masalah, ya, ketika yursilis sama alaikum midarara, kekurangan atau kekeringan, paceklik, maka Allah akan menurunkan hujan untuk kita. Ya. Wa yumdidakum bi amwali wa banin, kekurangan harta, bi amwal, kasiasiki, wa bani, anak-anak, kita tidak punya anak. Maka Allah akan memberikan persoalan, menyelesaikan persoalan kita. Dengan cara apa? Istighfar. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya tambahkan. Tapi kalau kalian kufur, kalian mengingkari pemberianku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah TV One dimanapun Anda berada, inilah kira-kira yang saya sampaikan. Dan sebagai kesimpulan bahwa kalau kita mau mendekati Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, minimal 3 yang harus kita miliki adalah, yang pertama adalah dahulukan Allah, yang kedua adalah berbanyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah banyak-banyaklah bersyukur atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.